Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resum jurnal dari Sistem Pakar Diagnosis Penyakit yang disebabkan oleh rokok dengan metode forward chaining. Landasan teori yang dipakai di sini ada 6. Yang pertama, tinjauan objek penelitian. Kedua, sistem pakar. 3, Entity Relationship Diagram atau IRD. Keempat, Unified Modeling Language atau UML. Keempat, ada konsep dasar web. Dan yang terakhir, model pengembangan perangkat lunak. Di sini kita akan membahas landasan teori yang pertama, yaitu tinjauan objek penelitian, yaitu rokok. Berdasarkan penelitian, rokok dapat menyebabkan gangguan pernapasan, seperti nyeri di paru-paru, batuk kering, dan infeksi saluran pernapasan. Akibat dari menghisap rokok yang paling parah adalah menyebabkan sakit paru-paru, serangan jantung, stroke, kanker, impotensi, dan gangguan kehamilan. Rokok dan kesehatan. Mengapa rokok bisa berdampak buruk pada kesehatan? Hal itu karena rokok mengandung zat berbahaya yang bernama nikotin. Zat ini berasal dari daun tembakau yang merupakan bahan utama pembuatan rokok. Pada saat diisap, asap yang mengandung nikotin masuk ke dalam tubuh dan mencemari paru-paru. Selanjutnya, sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar. Selanjutnya, bentuk pengambilan keputusan. Menurut Wilson dalam Kusrini tahun 2008 bulan 8, runut maju berarti menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Teknik ini merupakan teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian IF dari aturan IFDN. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Entity Relationship Diagram adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. IRD merupakan model jaringan yang menekankan pada struktur dan hubungan antar data. IRD juga memperlihatkan hubungan antar data store pada DFD. Berikut adalah contoh gambar simbol IRD. Selanjutnya, Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan alat bentuk untuk bahasa pemodelan yang digunakan untuk rancang bangun berorientasi objek atau Hafidhuddin 2011. UML menjadi bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar developer dengan user maupun developer dengan developer. Selanjutnya, untuk bahasa pemrograman. HTML adalah bahasa yang mempelopori hadirnya web dan internet. Bahasa ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh sebagian besar situs web. PHP adalah bahasa pemrograman yang bekerja dalam sebuah server web. Skrip-skrip PHP harus tersimpan dalam sebuah web server dan dieksekusi atau diproses dalam server tersebut. Selanjutnya, analisis sistem. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari beberapa referensi serta mengacu pada karya tulis Yasmiati pada tahun 2017 dan buku karya Sukmana pada tahun 2009. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem dalam laporan ini menggunakan pendekatan secara struktur, yaitu dengan menggunakan alat bantu pemodelan UML, IRD, pangkalan data, dan antarmuka. Selanjutnya, rancangan Unified Modeling Language.
Berikut adalah contoh gambar dari use case diagram. Yang pertama ada user. User melakukan konsultasi, lalu melihat informasi. Lalu login. Ketika login, si user dapat mengelola data penyakit, mengelola data gejala, selanjutnya mengelola data relasi. Selanjutnya ini adalah gambar activity diagram login, yang dimana admin memulai melakukan login, selanjutnya verifikasi username dan password, lalu menampilkan pesan error jika salah, jika benar maka masuk ke halaman admin, lalu selesai. Selanjutnya adalah diagram untuk data penyakit. Di sini yang pertama admin melakukan login. Jika benar, admin memilih menu daftar penyakit. Di dalam daftar penyakit ini, dia menampilkan data, terus menampilkan data penyakit atau menghapus data penyakit, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya menyimpan ke pangkalan data. Selanjutnya adalah gambar dari Entity Relationship Diagram atau IRD. Yang pertama ada ID admin, lalu tabel admin, dia mengelola, masuk ke table rule. Dari table rule dia memiliki relasi. Di sini relasinya tabel gejala, ada tabel penyakit juga. Lalu berelasi dengan menghasilkan, dan yang terakhir tabel penjelasan. Selanjutnya spesifikasi tabel pangkalan data. Pangkalan data yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu MySQL dengan nama file system_pakar_ta.sql dan 7 buah tabel. Berikut adalah rancangan antarmuka. Yang gambar ini adalah rancangan antarmuka halaman login admin. Selanjutnya, rancangan antarmuka halaman beranda admin ketika sudah login. Selanjutnya, implementasi program. Program ini dijalankan menggunakan server web dan juga pangkalan data yang tersedia di dalam paket Exam versi 3.2.1. Jadi untuk menjalankannya, terlebih dahulu masukkan seluruh komponen web ke dalam folder atau htdocs, serta mengimport pangkalan data yang akan digunakan. Jadi kesimpulan dari resum jurnal ini adalah aplikasi ini dibuat bertujuan untuk melakukan diagnosis terhadap penyakit yang disebabkan oleh rokok, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan bahaya rokok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.